Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omli Indra Buana. Saya kelas 12 mesin 4. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian produk jasa. Nanti saya jelaskan ada pengertian produk jasa, terus karakteristik produk jasa, ada 4. Kemudian ada macam-macam jasa dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke produk jasa. Pengertian produk jasa. Menurut Lupioadi 2001.5, pengertian jasa adalah a service is an activity or series of activities of more or less intangible nature that normally not necessarily take place in interaction between the customer and service employees and or physical resources or good or system of the service provider, which are provided as solution to customer problems. Jadi tidak jauh berbeda dengan definisi di atas. Mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan. Nah, di sini ada karakteristik produk jasa. Yang pertama, intangibility. Intangible berarti tidak berbentuk. Artinya, seseorang tidak bisa melihat, mendengar, atau merasakan manfaatnya sebelum dibeli. Produk jasa tidak bisa disentuh dan dirasakan oleh indera perasa manusia, sehingga saat melihat penawaran ia tidak bisa memperkirakan bagus atau tidaknya kualitas jasa tersebut. Berbeda dengan ketika seseorang membeli sayur di pasar. Dengan melihat saja ia bisa tahu apakah sayur ini bisa busuk atau masih segar. Jasa yang dibeli oleh konsumen juga tidak diketahui akan bermanfaat atau malah merugikan konsumennya. Cara meyakinkan konsumen untuk membeli adalah melalui persuasi atau testimoni pelanggan sebelumnya, sehingga jasa lebih bisa diterima dan diperhitungkan bagus tidaknya oleh konsumen. Nah, yang kedua yaitu intangibility. Yang kedua yaitu ada inseparability. Karakter yang kedua dari produksi jasa adalah ia tidak bisa dipisahkan dari sumbernya. Giptono menyatakan bahwa sebuah produk jasa terkait dengan sumber baik berupa orang maupun mesin. Orang merupakan pemilik jasa yang diperjualbelikan. Nah, jasa ini berupa kemampuan melakukan sesuatu, misalnya kemampuan memijat, memotong rambut, fotografi, dan lain sebagainya. Sedangkan mesin merupakan sarana yang digunakan, misalnya gunting, alat pengering rambut, dan kamera. Kedua hal ini saling terkait dengan produk jasa yang ditawarkan. Namun, kualitas mesin tidak selalu meningkatkan hasil yang diberikan. Sebab pengertian produk jasa bukan tentang bagaimana sebuah mesin memproduksi sesuatu, namun bagaimana manusia memberikan jasa melalui mesin tersebut. Ini terkait dengan tinggi rendahnya kemampuan manusia tersebut dan selera konsumen. Nah, yang ketiga yaitu variability. Sifat sebelumnya terkait dengan variability. Sifat atau karakteristik produk jasa ini menunjukkan bahwa kualitas jasa berubah-ubah, tergantung individu penyedia jasa, kapan dan di mana ia diberikan. Misalnya jasa pijat akan terasa lebih bermanfaat saat seseorang merasa sakit di badan. Dia akan merasa lebih bahagia sebab tubuhnya terasa lebih sehat dan terasa lebih sehat setelah dipijat. Sedangkan dengan pemijat yang sama, namun saat tubuh konsumen tidak dalam keadaan sakit, hasil yang didapatkan mungkin terasa namun tidak sama dengan ketika ia sedang merasa sakit, kemudian sehat setelah dipijat. Ini membuat produk jasa sulit diidentifikasi kualitasnya. Sebab, jika belum benar-benar merasakan sendiri, seseorang mungkin tidak akan percaya dengan kualitas produk jasa tersebut.
Nah, disinilah peran marketing dibutuhkan. Petugas bagian marketing harus bisa meyakinkan pelanggan bahwa jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sangat memuaskan dan bisa dipercaya. Bahkan beberapa penyedia jasa bersedia untuk memberikan jaminan kepuasan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu perishability. Ini terkait dengan daya tahan. Jasa tidak memiliki daya tahan, tidak seperti benda fisik yang memiliki masa kadaluarsa. Jasa berlalu begitu saja. Ketika konsumen membayar sebuah jasa, maka ia mendapatkannya, kemudian tidak bisa menyimpan jasa tersebut. Hasil dari jasa dapat dirasakan. Namun jasa itu sendiri melekat pada menyediakan jasa. Pengertian produk jasa ini bisa diartikan bahwa jasa tidak bisa diperjualbelikan kembali. Seseorang yang sudah potong rambut tidak bisa menjual jasa dari salon kepada pihak lain, bukan? Sebab kemampuan memotong rambut melekat pada si tukang cukur di salon tersebut. Nah, di sini ada macam-macam jasa. Menurut Converse, macam-macam jasa seperti yang telah disebutkan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu personalized service. Personal service adalah jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya, seperti tukang cukur, salon kecantikan, laundry, dan foto. Sementara itu, yang sangat perlu diperhatikan dalam pameran jasa antara lain adalah lokasi yang baik, menyediakan fasilitas dan suasana yang menarik, serta nama yang baik yang bersangkutan. Dalam marketing personal service, diusahakan supaya timbul semacam patronek motif, yaitu keinginan untuk menjadi langganan tetap. Contohnya patronek ini bisa timbul di dalam usaha laundry karena kebersihan, layanan yang ramah, tamah, serta baik, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada financial service. Financial service terdiri dari banking service, insuransi service, investment, securities atau lembaga penanam modal, public utility and transportation service. Nah, perusahaan public utility mempunyai monopoli secara alamiah. Misalnya perusahaan listrik, air minum. Para pemakainya terdiri dari domestic consumer atau konsumen lokal, commercial and office, perkantoran dan perdagangan, municipalities, kota praja atau Pemda. Sedangkan dalam transportasi service meliputi angkutan kereta api, kendaraan umum, pesawat udara, dan sebagainya. Pelayanan di sini ditujukan untuk angkutan penumpang dan angkutan barang. Nah, yang ketiga yaitu entertainment. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha di bidang olahraga, bioskop, gedung-gedung pertunjukan, dan usaha-usaha hiburan lainnya. Metode marketing yang dipakai adalah sistem penyaluran langsung di mana karcis dijual di loket-loket. Nah, yang keempat yaitu hotel service. Hotel merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Dalam hal ini, hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel bureau, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai produk jasa. Mungkin ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.